Nah, kembali ke masa lalu si Tegu yang benar-benar bangkrut akibat semua harta beralih ke mantan istrinya, termasuk hak asuh anaknya. Dan itulah yang membuatnya terpuruk. Awalnya, ia berusaha bertahan dengan memegang teguh integritasnya sebagai polisi. Tapi melihat penjahat yang sudah ditangkapnya malah dilepas lagi, bahkan bisa hidup mewah, ia pun menganggap kalau integritas hanyalah tai kucing belaka. Sehingga jadilah dia seperti sekarang yang cari uang dengan menjadi mata-mata penjahat. Lalu bagaimana dengan Yunso? Jadi sebelumnya Yunso ingin menghajar Myong, tapi ya, itu efek dari ketergantungan narkoboy. Dan Yunso yang melihat narko itu segera memanggil ambulans, lalu mengambil narko serta ponsel Myong dan segera kabur dari sana. Beralih ke Gyeongdo yang sebenarnya sudah tahu tentang Manibak dari ponsel si Udin yang disitanya. Makanya ia menemui bos Pentom untuk mencari tahu itu. Tapi Pentom hanya diam saja. Toh ia sudah berjanji dengan Tegu untuk tidak membocorkan apapun. Dan sekarang James benar-benar sangat marah. Ternyata Manibak yang mengancamnya adalah si Tegu. Yakin kalau dia jugalah yang menabrak Bejo dan Udin. Namun Tegu hanya tertawa sambil menodongkan senjata karena ia tahu kalau James lagi merekam. 너 사람 갖고 노는 거 좋아하지? 제임스. 근데 나도 그거 되게 좋아해. Yunso sendiri memilih pulang ke rumah, tapi yang ditemukannya malah keluarganya yang bahagia saat makan bersama sahabatnya. Ya, gimana nggak kecewa, dia yang mati-matian kerja, tapi yang menikmati kebahagiaan malah si Yoju. Membuatnya hanya bisa tersenyum, karena biar bagaimanapun, Yoju tetap sahabatnya. Besoknya, Yunso terpaksa izin kerja alasan sakit, membuat manajernya marah-marah. Ya, Yunso terpaksa ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Myong, namun lah dia yang make, orang lain yang disalahkan. Tapi Yunso nggak peduli, karena ia hanya ingin menyampaikan bahwa ponsel dan narkoboy Myong nggak akan ia kembalikan, biar nggak disita polisi. Untungnya Myong mengira kalau itu bentuk ancaman Yunso agar ia tak membocorkan perselingkuhannya. Padahal mah Yunso menyita ponsel dan narko itu karena nggak mau dirinya sebagai pengedar ketahuan. Dan benar saja saat ia keluar, si Gyeongdo datang, sehingga Yunso segera menghubungi si James. Masalahnya, James lagi sibuk menjenguk Hwirim. Selain memastikan kecanduannya nggak ketahuan rumah sakit, ia juga mencari tahu kapan Hwirim menjual sahamnya dengan harga murah. Toh, sejak kecanduan, Hwirim nggak fokus lagi mengurus perusahaan, menyebabkan sahamnya turun. Sedangkan Tegu malah pengen beli rumah mewah, karena ia yakin betul kalau si James akan mengirimkannya 100 juta sebulan. 강휘림이는 아직 모르지 네가 누군지. 집에서도 절연당하고 쫓겨나서. Ya, entah gimana ceritanya, Tegu ternyata tahu rencana balas dendam James kepada Hwirim. Ngancam akan membocorkannya jika James gak menepati janjinya. Makanya sekarang si James benar-benar pusing, mana Yunso menunggunya di rumah untuk menyampaikan masalah Myong yang bukanlah pengancamnya. Dan sekarang Myong sedang diselidiki polisi, sehingga Yunso curiga apakah pengancamnya adalah polisi juga. Namun ya, sebelumnya Tegu melarangnya membocorkan tentang dirinya kepada Yunso, karena jika timbul masalah nanti, mereka bisa menyalahkan Yunso. Dan James gak ada pilihan selain setuju dengan rencana itu. Dan sekarang ia meminta Yunso tenang, karena polisi gak akan menemukan petunjuk dari Myong. Tapi kan itu membuat Yunso curiga, karena tak biasanya James setenang itu. Ya, gimana James gak tenang jika ia bisa menghubungi Tegu untuk mengamankan penyelidikan terhadap Myong. Alhasil, ketika Gyeongdo menunjukkan hasil penyelidikannya, Tegu pun berkata, bukannya kasus narko itu sudah ditutup dengan ditangkapnya si Pentom. Namun Gyeongdo menjelaskan kalau ia sudah menemui Pentom dan menemukan bukti kalau bukan Pentom yang mengedarkan narko jenis baru itu. Bahkan yang menabrak Udin Bejo bukanlah si Pentom. Jadinya, namun Gyeongdo malah tersenyum mengira itu ucapan semangat dari bosnya. Sementara Yunso yang harus mencari setoran buat pengancam itu segera ke gudang supermarket untuk mengemas narkonya menjadi permen jelly, lalu disimpan di sebuah WC umum yang nantinya akan diambil kurir. Nah, di suatu pagi saat sibuk menyiapkan makanan, Yunso tiba-tiba mimisan saking lelahnya, sehingga Pak Su yang ingin membantu malah nggak sengaja menjatuhkan piring. Jadinya,
Ya, Yunso yang mulai gila-gila malah menyalahkan suaminya, dan daripada stres di rumah, ia pun milih jalan-jalan. Tapi secara kebetulan ia nggak sengaja melihat si James, dan karena penasaran nih, ia pun membuntutinya. Ya, James ke sebuah galeri seni untuk menemui kakaknya serta ahli saham bernama Austin yang akan membantunya mengakuisisi perusahaan Hwirim nanti. Jadi rencananya mereka akan membeli 51% saham saat Hwirim menjualnya dengan sangat murah, dan James sudah menyiapkan 200 juta untuk itu. Hanya saja James gak sadar dengan Yunso yang diam-diam memotretnya, di mana saat di rumah Yunso memeriksa siapa Austin yang ternyata seorang konsultan merger dan akuisisi, membuatnya mulai ngerti dengan rencana James sebenarnya. Besoknya saat sibuk kerja, Yunso yang melacak keberadaan James malah tidak berada di posisi seharusnya, sehingga ia pun buru-buru pergi, membuat manajernya marah. Mana ada karyawan yang datang dan pergi seenak jidatnya. Ya, saat ini James berada di Villa Hwirim yang mengadakan pesta, di mana orang-orang harus membeli lukisannya untuk mendapatkan narko itu, biar si James dapat untung yang lebih besar. Sedangkan Yunso mengawasi dari luar, membuatnya ngerti kalau tujuan balas dendam si James adalah Hwirim. Singkatnya, Gyeongdo tiba-tiba datang ke rumah Yunso, membuat Pak Su bingung ada urusan apa istrinya dengan polisi. Sedangkan Suah berkunjung ke rumah Wati karena tertarik menjadi kurir juga. Wati sih ngaku kalau barang yang dikirim itu adalah alat seks, jadi nggak akan menimbulkan masalah. Sementara Yunso malah dipecat dari kerjaan akibat kelakuannya kemarin, bahkan harus mengembalikan kunci gudang. James sendiri kembali ke rumahnya setelah sang kakak mengajaknya, di mana James menjelaskan kalau sekarang ia adalah guru seni yang lumayan sukses, bahkan memberi hadiah yang banyak buat orang tuanya. Meskipun begitu, ibunya nampak gak senang dengan kedatangannya. Taegu sendiri terpaksa hujan-hujanan di taman hanya untuk memberi hadiah kepada putranya. Tapi saat melihat putranya sudah punya ayah baru, ia pun hanya terdiam. Alhasil, ia segera menemui pengacara bagaimana agar ia mendapat kembali hak asuh anaknya. Pengacara sih menjelaskan kalau Taegu harus punya tempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan sertifikat, dan masalahnya putranya akan segera ke luar negeri karena ayah barunya itu kerja di Amerika. Artinya Taegu butuh uang minimal 200 juta segera untuk mengambil kembali hak asuh anaknya. Beralih ke James yang berusaha memberi perhatian kepada ibunya, namun ya, ibunya benar-benar gak bisa menerima si James yang pernah membunuh. Dan James yang mendengar itu hanya terdiam, bukan benci kepada ibunya, tapi ia harus menyelesaikan dendamnya dan meluruskan apa yang terjadi. Artinya uang 200 juta hasil jual mobil dan narko yang dipegangnya sekarang harus digunakan untuk membeli saham itu. Tapi masalahnya si Taegu nelpon meminta 200 juta segera, kalau tidak kejahatan mereka akan dibongkar. Membuat James semakin gila-gila, sampai-sampai ia yang tadinya marah malah tertawa saking stresnya. Sedangkan Gyeongdo menjaga Bejo yang masih koma, karena kunci dari semua kasus itu adalah si Bejo yang pasti melihat siapa orang yang menabraknya. Nah, setelah mempertimbangkannya matang-matang, James memilih untuk menyelesaikan balas dendamnya terlebih dahulu, dan untuk masalah Taegu serta Yunso nanti belakangan. Sehingga ia pun segera mentransfer uang 200 juta itu kepada kakaknya. Setelahnya, ia mengabari Yunso kalau pengancam itu minta 200 juta, menyuruh Yunso untuk menyelesaikannya. Tapi Yunso malah tertawa, toh ia sudah tahu kalau James ingin mengorbankannya. Alhasil, ia segera menarik semua uang yang tersisa di rekening bersama, karena ia diam-diam menyadap ponsel si James, sehingga tahu kode PIN-nya. Membuat James yang ingin mengambil sisanya sangat marah, mana Yunso gak ngangkat teleponnya. Dan yang kena getahnya adalah si Taegu yang gak bisa beli rumah, padahal ia sangat butuh, membuatnya benar-benar murka. Nah, karena memilih jalan sendiri, Yunso pun segera mengambil semua narko di gudang, di mana besoknya ia segera menemui Hwirim, entah apa rencananya. Dan James gak bisa menghentikannya, karena sekarang dia lagi dihajar oleh si Taegu. Menariknya, kejaksaan tiba-tiba ke kantor si Taegu untuk menyita semua barang penyelidikan, dan yang melaporkannya adalah Yunso, yang sekarang malah menatap Taegu dan James yang lagi asik berkelahi. 살다 보니 바닥이라는 말 본인 얘기였나 봐요.
넌 정말 경찰 같아서 상상도 못했어요. Kan Taegu langsung menodongkan senjata dan meminta uangnya. Tapi Yunso gak mau memberikannya. Toh itu adalah uang dari hasil kerja kerasnya. Masalahnya mereka gak ada yang sadar kalau si Bejo sudah bangun. Begitupun dengan si Suah yang malah jadi kurir narkoboy.